sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Via Aprilia Nur Afifa dengan NIM 2019-310591. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aprilia Skarkinasi, NIM 2019-310615 akan Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Virio Indiargo dengan NIM 2019-310633. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizafina Danda Rifani dengan NIM 2019-3135. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik yang digunakan untuk melakukan hacking. Terdiri ada 3 teknik. Yang pertama yaitu denial of service, yang kedua sniffer, yang ketiga spoofing. Untuk yang pertama yaitu denial of service atau peniadaan layanan, yaitu serangan yang dilakukan untuk meniadakan layanan. Serangan ini bisa dilakukan dengan cara menghabiskan resource target seperti menghabiskan bandwidth dan memori. Yang kedua sniffer atau pengendus, yaitu teknik ini dilakukan dengan cara membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintas di internet, bisa menangkap password dan menangkap isinya. Yang terakhir yaitu spoofing atau memalsukan. Bisa dilakukan dengan memalsukan alamat email atau web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password, nomor rekening, kartu kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aprilia Skarkinasi, NIM 2019-310615 akan melanjutkan presentasi rekan saya. Saya akan menerangkan tentang penggunaan kode yang jahat. Penggunaan kode yang jahat yang pertama yaitu ada virus. Virus komputer adalah suatu program komputer menginfeksi sistem komputer dengan menyiapkan kopian atau salinan dirinya ke dalam media penyimpanan atau dokumen serta ke dalam jaringan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengguna komputer tersebut. Masalah yang dapat ditimbulkan oleh virus yaitu menghapus file, partisi disk, atau mengacaukan program. Lalu yang kedua terdapat worm atau cacing. Worm adalah program yang dapat mereplikasi atau cloning dirinya dan mengirim beberapa kopian dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan. Masalah yang dapat ditimbulkan oleh worm yaitu mengganggu sistem jaringan. Lalu yang ketiga adalah spyware. Spyware adalah program yang membocorkan data informasi, kebiasaan atau perilaku pengguna dalam menggunakan komputer ke pihak luar tanpa kita sadari. Biasanya digunakan oleh pihak pemasang iklan. Masalah yang ditimbulkan yaitu mencuri informasi keystroke atau keylogger, PIN, ID, password, perilaku pengguna, dan informasi lainnya. Berikutnya adalah kuda Trojan. Program yang fungsinya sebagai kuda Trojan untuk mengelabui pemilik komputer memungkinkan komputer kita dikontrol orang lain melalui jaringan. Masalah yang dapat ditimbulkan kuda Trojan adalah memata-matai, mencuri data, menghapus data. Berikutnya terdapat ransomware, program jahat yang menyandera file atau sistem korban dengan algoritma enskripsi khusus. Setiap dokumen yang terkunci hanya bisa diakses dengan cara masukkan kode unik yang hanya dimiliki si penyebarnya. Masalah yang ditimbulkan yaitu file atau sistem akan dihapus apabila uang tebusan atau Bitcoin tidak dapat dipenuhi dalam waktu tertentu. Dengan contoh, WannaCry mengunci dokumen penting dari rumah sakit, membuatnya tak bisa diakses dan muncul pesan untuk membayar uang tebusan agar dokumennya bisa kembali. Jika tidak membayar uang tebusan, penyandera mengancam akan menghapus dokumen-dokumen milik korban. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Pada kerentanan dan penyalahgunaan sistem,
terdapat dua ancaman, yaitu ancaman global dan ancaman internal. Ancaman global yaitu yang pertama, cyber warfare. Cyber warfare yaitu merupakan kegiatan yang disponsori negara dirancang untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara lain dengan menembus komputer atau jaringan untuk tujuan menyebabkan kerusakan dan gangguan. Lalu, yang kedua, terdapat cyber terorisme. Cyber terorisme adalah serangan melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur kritis yang berpotensi besar mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi negara atau bangsa. Lalu, terdapat hacker. Hacker yaitu orang atau sekelompok orang yang memberikan sumbangan bermanfaat untuk dunia jaringan dan sistem operasi, membuat program bantuan untuk dunia, jaringan, dan komputer dan mencari kelemahan suatu sistem dan memberikan ide yang bisa memperbaiki kelemahan. Lalu, terdapat cracker adalah hacker yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan, seperti pencurian data, penggantian program, sabotase, dan pemanipulasian masukan atau destruktif. Ancaman internal terdapat karyawan memiliki akses ke informasi rahasia dan adanya prosedur keamanan internal yang lemah. Mereka mampu menjelajah seluruh sebuah sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang kerugian akibat serangan virus. Yang pertama, kehilangan data baik berupa file-file maupun folder-folder penting. Yang kedua, kinerja komputer menjadi lebih lambat, bahkan seringkali mengalami nge-hang. Yang ketiga, kerusakan pada software atau corrupted software yang terinstall ke dalam komputer. Yang keempat, kerusakan pada setting komputer sehingga harus melakukan pengaturan ulang berkali-kali. Yang terakhir, kerusakan pada iOS atau sistem operasi komputer. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai keamanan bisnis dan pengendalian. Yang pertama, banyak perusahaan yang enggan untuk membelanjakan uangnya untuk keamanan karena tidak berhubungan langsung dengan penjualan. Melindungi sistem informasi menjadi sangat penting bagi operasional perusahaan dan perlu dipertimbangkan. Yang kedua, pengendalian keamanan yang tidak memadai dapat berakibat pada tanggung jawab hukum. Perusahaan tidak hanya melindungi aset informasi sendiri, tetapi harus melindungi aset informasi pelanggan, pemasok, dan mitra. Yang terakhir, pengendalian keamanan yang baik untuk melindungi aset informasi bisnis dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya operasional, dan pengembalian atas investasi yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Yang pertama, pengendalian risiko. Untuk menentukan keadaan tingkat risiko perusahaan, jika sebuah tindakan atau proses yang spesifik dapat dikendalikan. Tidak semua risiko dapat diantisipasi dan dapat diukur, tetapi perusahaan harus memahami risikonya. Yang kedua, kebijakan keamanan. Pernyataan peningkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima melalui mekanisme untuk mencapai tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Selanjutnya adalah perencanaan pemulihan bencana. Rencana untuk melakukan pemulihan SI setelah mengalami gangguan agar SI kembali normal. Selanjutnya, perencanaan kesinambungan bisnis. Mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana. Perencanaan kesinambungan bisnis mengidentifikasi fungsi sistem yang utama. Peran auditing atau pemeriksaan. Untuk memastikan pengendalian keamanan SI secara efektif, perusahaan harus melakukan audit. Baik, selanjutnya adalah teknologi dan perangkat pengamanan. Yang pertama, akses kontrol merupakan sentral dari keamanan komputer. Hal ini didasarkan pada fungsi tujuan utama dari keamanan komputer itu sendiri, yaitu
tercapainya 3 hal. Yang pertama, mencegah pengguna yang tidak sah dari mendapatkan akses ke resource. Mencegah pengguna yang sah untuk mendapatkan akses ke resource yang tidak resmi. Dan yang terakhir, untuk memungkinkan pengguna yang sah untuk mengakses sumber daya secara resmi. Berikutnya adalah firewall, sistem deteksi gangguan dan antivirus. Firewall digunakan oleh konsumen individu dan bisnis besar, baik sebagai perangkat lunak atau perangkat keras, untuk memindai paket data yang masuk dan keluar dari komputer melalui internet. Jika filter firewall menangkap paket yang mencurigakan, akses paket itu ke sistem komputer dan jaringan pribadi akan dihalangi. Firewall sangat penting untuk mencegah lalu lintas yang berbahaya atau menipu agar tidak memasuki jaringan Anda. Selanjutnya, mengamankan jaringan nirkabel. Ada beberapa cara untuk mengamankan jaringan nirkabel. Yang pertama adalah paham cara mengatur router. Yang kedua, membuat password yang susah untuk diketahui pihak yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ubah nama jaringan SSDI. Yang keempat, aktifkan enkripsi jaringan. Yang terakhir adalah filter alamat MAC. Selanjutnya, enkripsi dan infrastruktur kunci publik. Enkripsi kunci publik adalah sistem enkripsi atau penyandian yang menggunakan 2 kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Selanjutnya adalah infrastruktur kunci publik. Memungkinkan pengguna jaringan publik pada dasarnya tidak aman, seperti internet, untuk pertukaran data aman dan pribadi, dan uang melalui penggunaan publik dan kunci kriptografi pasangan pribadi yang diperoleh dan dibagi melalui otoritas terpercaya. Sekian, terima kasih.